Halo semuanya, kembali lagi dengan kami dari podcast K2G3. Nah, di podcast kali ini kami kedatangan tamu penting dari UKMF Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu ketua dari UKMF Impala Theta. Nah, sebelum kami melakukan podcast dan wawancara kepada Bang Noval selaku ketua UKMF Theta, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semua, nama saya Sandy Ramadan, bisa dipanggil Sandy dengan NIM 21 11 13 3005. Dan teman saya yang satu lagi adalah Nama saya Wanda Santika, biasa dipanggil Wanda, BP saya 21 11 13 2003. Nah, di podcast kali ini kami akan mewawancarai dan mempertanyakan tentang hal seputar kedisiplinan yang bisa membangun kita lebih baik lagi ke depannya. Karena yang kita tahu, generasi bangsa Indonesia itu memerlukan salah satu sifat yang tadi, itu disiplin. Nah, buat Bang Novel nih, saya punya pertanyaan. Abang sebagai ketua dari UKMF, tentu diperlukan sifat kepemimpinan untuk menjalankan itu ya Bang? Iya benar. Nah, terus salah satu sifat kepemimpinan itu adalah disiplin. Nah, menurut Abang nih, kedisiplinan itu apa sih Bang? Nah, kalau disiplin itu di mana kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa untuk memimpin orang lain sementara diri kita sendiri tidak bisa kita pimpin. Baru-baru ini ada cerita abang ketemu sama CEO pemilik Puncak Lawang, itu Pak Zola Padu kan. Jadi di sana kami janji di jam 4. Abang di sana udah menunggu dari jam 3, menunggu beliau. Kalau sempat kita terlambat itu udah pandangan negatif beliau terhadap kita. Jadi karakter kita udah jelek di mata orang gitu. Bagaimana kita bisa melanjutkan pembicaraan sementara orang udah nggak mood lagi gitu kan. Jadi pas itu abang sama bertemu sama Pak Zola Pandi itu dari jam 3 abang menunggu dia sampai jam 4. Baru abang kabarin dia di jam 4:45, abang bilang abang sudah di depan, terus beliau suruh masuk kan. Di sana kami diskusi. Jadi beliau sempat juga menyinggung tentang itu. Banyak mahasiswa yang zaman sekarang tidak tepat waktu apabila udah berjanji buat di situ kelemahan untuk mahasiswa yang zaman sekarang itu yang perlu dibentuk gitu. Jadi untuk memahami karakter kita sendiri, bagaimana kita bisa merubah karakter kita sementara kita tak paham apa yang harus dirubah dulu gitu. Banyak juga dari mahasiswa nih yang zaman sekarang ya, zaman abang juga lah mungkin ya. Kalau ditanya untuk menceritakan diri dia sendiri itu jarang yang pandai gitu. Paling kalau ditanya coba ceritain tentang diri sendiri, pasti bilang nggak ada yang menarik banget. Bagaimana itu kan kita belum memahami diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa merubah diri kita sementara kita paham sama diri kita gitu. Padahal kita selama ini ya itulah, untuk disiplin memang sangat penting menurut saya selama ini. Nah Bang, kan disiplin itu kan sangat penting ya, dan pastinya dengan disiplin itu tumbuh itu dari diri kita sendiri kan. Ya, nah, banyak tuh kasus mahasiswa sekarang dia berusaha ingin memanajemen waktunya lebih baik, terus ingin melakukan suatu hal tuh lebih cepat dari sebelumnya gitu kan Bang. Tapi tetap saja banyak kasus-kasus juga mahasiswa sering terlambat juga saat masuk kelas. Nah, menurut Abang ada nggak sih kiat-kiat bagaimana sih cara menumbuhkan rasa kedisiplinan itu di diri kita sendiri gitu Bang? Nah, yang pertama emang itu kalau kita udah mengatur waktunya, jangan kita sampai menunda lagi. Contoh nih, kita bangun tidur, yang kita tengok duluan HP, bukannya kita bersiap-siap gitu. Sementara kalau HP itu kita tengok sejam aja nggak terasa waktu. Sementara kalau sejam itu udah bisa kita bolak-balik ke, contohnya ke Pantai Padang lah, dari sini ke Pantai Padang itu udah bolak-balik kita. Udah banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan selama waktu sejam daripada kita nengok HP yang enggak. Menurut saya ada juga gunanya, tapi banyak mudaratnya daripada manfaatnya sih. Kalau kita melihatnya untuk hal-hal yang berguna itu sangat bagus sekali. Dari pengalaman saya emang kayak seperti itu. Kalau apabila kita udah mengatur waktu nih, nah itu harus kita laksanakan secepat mungkin gitu. Apabila udah ada kata tunggu itu udah kacau semuanya. Dari awal sampai akhir pun kacau kegiatan kita. Kemudian Bang, menurut Abang apa sih parameter untuk kita itu udah dikatakan disiplin Bang?
Mungkin kalau untuk parameternya kan, kalau dari diri saya, apabila saya dikatakan sudah disiplin, apabila saya sudah melakukan jadwalnya, tapi itu semua jadwal terpenuhi dengan tepat waktu. Nah, itu mungkin salah satu parameter apabila kita udah dikatakan disiplin. Kayak penilaian gitu untuk diri kita sendiri. Apabila kita udah berhasil melakukan itu, kita perlu memberikan hadiah juga untuk diri kita sendiri supaya kita semangat melakukan itu. Sama kayak sholat. Kalau sholat kita tunda-tunda, akhirnya kita tidak sholat. Jadi apabila kita sholat setiap hari tepat waktu, apabila sedikit aja melenceng waktunya, udah lain berasa di hati. Jadi itulah, jangan menunda waktu gitu. Jangan suka tunggu-tunggu, apalagi untuk mengerjakan hal-hal yang menurut saya tidak berguna. Nah, jadi kan gini Bang, Abang kan juga menjabat sebagai ketua UKMF dari Pateta kan Bang. Pastinya kan dalam Abang sebagai ketua itu kan, tambah lagi Abang juga kuliah juga, dan dimana waktunya kan sering juga bentrokan kan, ataupun misalnya ini Abang ada rapat, tapi Abang juga ada kuliahnya kan. Dan di situ pasti, di situ Abang ada ambil suatu tindakan yang mana menurut Abang akan lebih penting lagi di situ Bang. Dan situ kedisiplinan Abang juga bakal diuji di sana Bang. Kira-kira kalau misalnya dalam kasus tersebut, solusi apa yang bakal Abang terapkan Bang? Apa yang bakal Abang pilih gitu Bang? Pertama di sini, kalau organisasi sama perkuliahan itu tidak bisa disamakan. Organisasi kita untuk mengembangkan diri kita, sementara di perkuliahan kita untuk mengembangkan ilmu kita. Nilai-nilai di perkuliahan tidak kita dapatkan di organisasi, nilai-nilai organisasi tidak kita dapatkan di perkuliahan. Jadi apabila salah satu dari itu bentrok, kita akan memilih nih. Itu pilihan tuh, dibilang apapun pilihan kita itu yang terbaik gitu. Misalnya kita milih organisasi, lakukan itu dengan yang terbaik. Apabila kita memilih kuliah, lakukan itu dengan yang terbaik. Abang juga pernah memilih, abang milih kerja atau kuliah. Abang pilih kuliah untuk sekarang. Pada saat itu abang milih kuliah untuk melanjutkan kuliah abang yang sempat tertinggal juga. Padahal untuk di sana udah lumayan juga lah posisi sama gajinya. Tapi itu kan kembali lagi ke pilihan kita. Bagaimana kita bisa dibilang dewasa sementara kita tidak bisa memilih untuk hidup kita sendiri. Walaupun orang banyak berkata apa, yang penting lakukan aja apa yang pilihan kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun harus ada yang dikorbankan. Bang, kalau selama jadi ketua UKMF, itu pernah nggak sih Bang ada anggota Abang yang kayak nggak disiplin, tapi gimana cara Abang ngajaknya buat selalu disiplin gitu? Kalau di organisasi itu kita membutuhkan doktrin, bukan motivasi. Doktrin yang hebat itu kita nyontohin terlebih dahulu. Contoh seperti ini, misalnya siapa namanya? Wanda jadi ketua, sementara bawahan Wanda lalai nih. Kayak misalnya nggak mau ngutip sampah, Wanda dulu yang ngutip sampah. Nanti pas anggota Wanda nengok pasti dia segan. Masa iya Wanda yang ngutip, kita harus ikut juga lah. Ada salah satu hal dari situ tuh termasuk doktrin yang paling baik tuh kita menyontohkan gitu. Jadi di organisasi itu yang dibutuhkan doktrin, bukan motivasi. Kalau motivasi itu akan hilang apabila tidak diberikan lagi. Apabila kalau udah doktrin itu akan terus melekat gitu. Kayak gini ya, pengkaderan nih di doktrin kalian. Kalau nggak ikut ini kalian nggak akan lulus pengkaderan. Kalau nggak lulus pengkaderan nggak bisa praktikum ini misalnya. Itu kan udah salah satu doktrin yang membuat kalian jadi takut harus ikut pengkaderan terus kan. Doktrinnya ada yang bagus, ada yang enggak ya. Tapi tergantung dari diri kalian sendiri. Mungkin Bang, saya ini izin tanya lagi nih. Kan sebagai ketua itu pasti punya karakteristik yang harus dimiliki kan Bang. Menurut Abang nih, karakteristik seperti apa yang seharusnya dimiliki sebagai seorang ketua gitu, ataupun sebagai seorang pemimpin deh? Mungkin kalau untuk karakteristiknya itu mungkin kayak disiplin gitu, kayak bagaimana kita bisa mempengaruhi orang kalau orang tuh membutuhkan kita. Apabila orang tuh membutuhkan kita, otomatis dia akan menurut apa yang kita bilang kan. Bagaimana caranya untuk supaya orang tuh membutuhkan kita gitu. Jiwa-jiwa seperti itu dibutuhkan juga supaya anggota kita tidak membangkang. Masa iya 15 orang kawan satu kita nih, kita akan kalah kan. Tapi bagaimana kita cara mengatur 15 nih supaya dia membutuhkan kita gitu. Dia butuh loh sama kita gitu. Kayak gitu loh kita ngatur mereka yang 15 nih. Contoh pengalaman saya kerja itu, saya ada membawahi 5 tim. Satu tim itu ada 5 orang, otomatis ada 25 orang. Itu
umurnya 40 tahun, 30 tahun, nggak ada yang seumuran saya. Itu bagaimana kita pengaruhi mereka kalau mereka tuh butuh loh sama kita gitu. Jadi apa yang kita suruh mereka kerjain. Jadi gini bang, boleh nggak kami minta motivasi dari abang nih, dari ketua Itala Theta kan, buat kami yang menonton video ini, gimana sih cara kami tuh agar kedepannya lebih disiplin lagi, terus bagaimana kami menyikapi dengan dunia perkuliahan ini dan adaptasinya juga gitu. Boleh nggak bang kasih motivasi dan saran solusinya gitu? Mungkin motivasinya jangan pernah menghindari suatu masalah, tetap hadapi. Apabila kita menghindari, masalah akan selalu datang. Satu lagi, untuk solusi kayak kita biar timbul jiwa disiplin, kita harus mengatur waktu kita sendiri. Untuk hari ini kita harus ngerjain ini, jam sekian kita harus ini, jam sekian kita harus ini. Jadi semua akan terpenuhi. Kalau kita berpikirnya dalam pikiran saja, jam segini ini, kita akan lalai. Apabila kita catatnya, kita tahu gitu. Mungkin itu sih sarannya supaya kita lebih disiplin sama untuk motivasi supaya lebih apa lagi ke depan. Nah, itulah podcast tentang kedisiplinan dari kami, dan dimohon pada teman-teman semua untuk bisa menonton podcast lainnya juga yang tidak kalah pentingnya dari podcast kali ini. Mungkin saya Sandy Ramadan dan Wanda Santika dan menonton juga undur diri dari video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Dadah. Udah ya. Makasih ya bang. Makasih bang. Barang menit. 12 itu lah. Kapan sama pembukaannya nanti? Deng 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 ya. Deng 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 deng.